Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan untuk tes ringan untuk sebuah graphic card. Ya, sudah lama banget saya tidak pernah mendapatkan graphic card ini lagi, dan saya mendapatkan graphic card ini dalam kondisi baru. Ya, di sini saya akan melakukan cek untuk graphic card ini adalah graphic card colorful GeForce GTX 1050 Ti, dan ini adalah produk dari WPG ya, dengan 3 tahun garansi. Dan kita akan coba cek guys untuk kelengkapan dari produk ini seperti apa, dan juga untuk kita jalankan tes di PC ya, tesnya layar. Oke, jadi di sini sebenarnya sudah saya keluarkan dari static bagnya. Ini untuk kelengkapannya di sini, karena dari WPG itu memang hanya bisa mensertakan manual book aja atau quick guide-nya aja. Oke, kita taruh di sini dulu untuk quick guide-nya. Kemudian kita fokus ke graphic card-nya ya. Ini taruh sini aja biar ada space. Ini sudah saya buka sebenarnya, jadi cuma saya taruh di atas. Ya, kita keluarkan graphic card-nya. Di sini ada graphic card dari Colorful dengan desain khas dari Colorful seperti ini. Teman-teman pasti sudah sering banget melihat, dengan dual fan Colorful. Dan dari seri 1050 Ti ini udah support PCI Express 16 kali ya pastinya. Kemudian untuk portnya sendiri, di sini ada DisplayPort, HDMI port, dan DVI port masing-masing satu buah. Masih kinclong ya guys, masih baru banget. Dan di sini tidak memerlukan pin port tambahan, tentunya sangat hemat daya. Kemudian di bagian belakang di sini untuk segel dari pabrikannya masih utuh ya, pabrikan dari Colorful. Kemudian untuk segel dari WPG-nya per September 2021. Karena melihat dari di sini tadi boxnya itu garansi memang dari WPG itu 3 tahun, jadi garansinya masih panjang ya. Kalau 2021 startingnya berarti berakhir bulan Oktober tahun 2002, 2023, 2024, 3 tahun ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan pasang dan langsung kita akan coba tes ya guys. Oke, kita akan taruh di port PCI Express 16 kali ya, biar tegak lurus. Jangan lupa guys, pasangnya tegak lurus sampai bunyi klek mengunci seperti ini. Jangan lupa kita minimal kunci dengan satu buah baut pengait ya, supaya tidak bergetar atau bergoncang-goncang, karena mengingat graphic card ini dual fan ya. Dual fan tentunya dia lebih powerful dibandingkan yang single fan atau yang bahkan hanya heatsink saja. Oke, kita akan pasang powernya dulu. Saya menggunakan port HDMI ya guys. Di PC saya kita nyalakan powernya, sudah ada respon menyala dari mouse, dan kita nyalakan untuk listriknya. Bismillah. Jamin soro, mantul jiwel mulus ya. Mengingat ini graphic card masih baru, kita akan langsung ke layar dan kita akan tes untuk performa ya guys. Oke, saya akan sesuaikan dulu tinggi layarnya. Semoga pas center ya. Oke, jadi ini karena baru datang unitnya, jadi saya tes 23 Oktober jam 16.47 atau menjelang jam 5 sore guys. Kita tunggu sampai resolusi layarnya berubah ya. Resolusi layar berubah menjadi Full HD. Oke. Nanti akan ditandai dengan layar yang akan berkedip dan resolusi berubah menjadi Full HD ya. Kita tunggu berapa saat guys. Ya, sudah berkedip, resolusi sudah menjadi Full HD. Mantap jiwa. Dan semua sudah terload ya di sini. Kita coba klik kanan. Nvidia Control Panel sudah terload dengan baik. Kita coba buka untuk Touch Power Up GPU Z ya. Ini saya akan dekatkan dulu biar jelas ya. Touch Power Up GPU Z dan CPU ID HW monitor ya. Kita lihat di sini terdeteksi sebagai GTX 1050 Ti
colorful ya, berjalan di 16 kali 3.0, shadernya 768 Unified, support DirectX 12, GDDR5 Hynix 4GB 128 bit. Kemudian untuk Nvidia versionnya di 456.71, di Windows 10 64 bit. Kemudian untuk GPU clocknya, semua GPU clock dan default clocknya clock ya, sama ya. Semua fitur ada, kuda, kecuali ray tracing dan basic ya. Oke, kita akan coba compare di HW monitor di sini. Ya, di HW monitor di sini suhu terendah di angka 35 derajat Celcius, sedangkan di sensor sini ya suhu terendah di 34.9 ya. Oke, kita akan coba benchmark dulu aja. Ini benchmark ringan. Kita akan gunakan ROG di sini di preset 1080. Kurang lebih ini untuk benchmark ringan ini hanya 1 menit, dan kita centang artifact scanner di preset 1080 ya. Mantul jebol 45 fps ya. Just guys. Performa mulus untuk chipset GTX 1050 Ti. Oke. Ini untuk benchmark yang pertama, kita coba menggunakan ROG benchmark ya di preset 1080. Berjalan di 45 fps dengan suhu 52 derajat Celcius pada 40% pengetesan. Kita tunggu sampai selesai, kurang lebih 1 menit saja. Ini udah 30 detik di setengah perjalanan, suhu 55 derajat Celcius. Mantap, mulus banget, sip. Dan suara kipas tentunya sangat senyap ya. Karena ini masih baru, jadi terdengar suara kipas yang powerful ya. Tidak terdengar suara, maksudnya dia bekerja dengan sangat powerful. Oke, 58 derajat Celcius di 90 100% ya. Suhu di 59 derajat Celcius. Oke. Baik, skornya di sini di 2657 pada 44 fps ya. Mantap jiwa. Kita akan coba cek di sini untuk sensor secara Higgs ya, skor maksimalnya kita coba lihat. Oke. Jadi untuk GPU clocknya di 1480 maksimal, memory clock 1752 MHz, dan temperatur paling tinggi di 59.8 atau 60 derajat Celcius dengan memory use 372 MB full load, dan TDP maksimal hanya 70 watt ya. Untuk average 47 watt, dan saat idle di sini hanya butuh 35 watt saja guys. Oke, ini akan saya capture dan kita lanjut tes menggunakan 3D Mark untuk benchmark aja. Oke guys, selanjutnya yang berikutnya di sini kita akan tes menggunakan 3D Mark ya. Kita akan jalankan benchmark aja, benchmark ringan. Di sini kita akan jalankan benchmark menggunakan Firestrike ya, karena di Firestrike ini untuk 1050 Ti sudah bisa mengakomodir, dan kita akan running langsung aja guys. Di sini untuk Firestrike kurang lebih makan waktu 2 menit ya. Untuk tes graphic card yang pertama itu setengah menit, graphic card yang kedua setengah menit, dan untuk basic test kurang lebih 1 menit. Kurang lebih ya, mungkin nggak nyampe 2 menit malahan, tapi kita akan lihat. Saat ini sedang collecting sistem info dulu. Kita tunggu. Di sini kita akan jalankan grafik tes 1 dulu. Ya, ini untuk grafik card masih baru, kita jalankan 3D Mark biar tahu skornya. Karena waktu itu di YouTube ada yang nanya untuk skor dari si 1050 Ti, dia belum punya, dia ingin compare ya. Ini sekarang saya coba bikinkan ini guys. Oke, di 32 fps. Untuk grafik tes pertama ini dari pengalaman yang sudah untuk kelas 1050 Ti itu biasanya terkumpul 1000 frame sih. Kita akan lihat di 30 detik pertama ini untuk grafik tes 1 kurang lebih berapa frame ya. Ya, 1000 frame pas ya. Kurang lebih 1000 lah ya. 1000 sekian gitu. Oke, yang kedua di sini kita akan grafik tes 2 menggunakan 3D Mark Firestrike ya. Grafik tes 2 guys. Don't forget guys. Mantul jiwol. Mantap. 28 fps, 29 fps, 26 fps, 27, terendah 26 ya. Langsung naik 42.
300 frame 39 fps ya, ya tergantung motion juga ya. Nah, saat ada motion seperti ini, fps pastinya akan semakin terbebani. Jadi dia bisa di angka 30 fps ini ya sangat playable banget sih. Ya kalau dikombin dengan prosesor yang lebih baru tentunya lebih tinggi lagi pasti untuk frame rate-nya. Ya sudah 1280 frame ya untuk grafik test 2. Dan kemudian yang ketiga ini basic test, di sini untuk mengetes kedetilannya ya, renderingnya seperti apa. Mantap. Dari kencang terus di slow motion, kencang di slow motion begitu di 22 fps. Framenya sudah 200. Yang keempat nanti combine guys, setelah ini baru combine antara graphic test dan fisik ya. Oke, 430-an frame. Dan ini untuk yang combine test ini yang paling berat biasanya untuk Firestrike ya. Jadi kurang lebih hampir 2 menit mungkin guys. 30-an, kurang lebih setengah menit. Yang terakhir ini juga setengah menit. Hanya 2 menit saja. Combine test agak berat kalau combine test. Ya mantap, 12 fps naik langsung. Oke, mantap. 11. Ini benar-benar full of motion ini ya untuk renderingnya di combine test. Sudah 200 frame, mantap. Oke, sip. Loading result guys. Jadi tesnya hanya sampai di sini aja ini. Sangat-sangat ringkas dan cepat sekali, tapi ini hasilnya cukup valid ya. Oke, di sini untuk grafik skornya di 7485 dengan skornya di 6303. Ya, ini nggak terpaut jauh lah dengan average skornya ya. Base skornya di 7376. Kemudian untuk detail monitoringnya kita lihat di sini guys. Untuk dia berjalan di starting 45 derajat, kemudian naik ke 50, tembus ke 58 aja guys. Oke, kemudian turun lagi untuk grafik test 2, dia tembus di 62 derajat Celcius. Kemudian turun saat combine test, sudah dia benar-benar menurunkan suhunya ya. Untuk GPU clock di 99% average, kemudian untuk GPU clock memorinya di 666.67 dan GPU clock frekuensinya di 1670 tadi saya lihat paling tinggi. Oke, overall istimewa guys untuk grafik card colorful GTX 1050 Ti ini. Kita akan ketemu lagi di review grafik card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.